Oke, selamat datang di investigasi paling mendebarkan yang pernah ada. Ini adalah sebuah kasus yang udah bikin pusing para ilmuwan terhebat selama berabad-abad. Subjek kita, zat yang paling umum sekaligus paling misterius di planet ini. Siap-siap, karena kita akan membongkar berkas kasus Enigma H2O. Setiap kasus besar itu selalu dimulai dengan satu pertanyaan, kan? Nah, gimana kalau tersangka utama kita ini sebenarnya bersembunyi tepat di depan mata kita? Kalau kita lihat dari buku teks fisika, berdasarkan berat molekulnya, H2O itu seharusnya berbentuk gas pada suhu kamar sama kayak senyawa sejenisnya. Tapi, nyatanya enggak. Dia cair, dia ada di mana-mana, dan dia aneh banget. Ini anomali terbesar di alam semesta, dan hari ini kita akan mengungkap semua rahasianya. Investigasi kita dimulai dari sini. Tersangka utama kita, air, si cairan yang mustahil. Untuk bisa memecahkan kasus ini, kita harus terjun langsung ke TKP-nya, tapi di level molekuler, tempat semua keanehan ini bermula. Dan inilah petunjuk pertama kita. Di dalam setiap molekul air ternyata ada drama kecil yang namanya frustrasi molekuler. Jadi gini, atom oksigen itu serakah banget. Dia narik elektron dari dua atom hidrogen, bikin muatan listriknya jadi nggak seimbang. Hasilnya, setiap molekul air jadi magnet super kecil. Nah, magnet-magnet kecil ini kemudian saling tarik-menarik menciptakan sebuah jaring kuantum yang kuat banget namanya ikatan hidrogen. Jaring inilah yang jadi sumber dari semua kekuatan super si air. Tapi, pas para ilmuwan di Universitas Stockholm menembakkan laser sinar X ke tersangka kita, mereka nemuin sesuatu yang, wah, gila banget. Sebuah plot twist yang mengubah segalanya. Ternyata, tersangka kita ini punya kepribadian ganda. Yap, kalian nggak salah dengar. Air yang ada di gelas kalian itu sebenarnya bukan satu cairan, tapi dua cairan yang hidup bareng dalam sebuah tarian konstan. Satu dalam kondisi berdensitas tinggi, di mana molekulnya acak-acakan dan berdesakan. Satunya lagi berdensitas rendah, lebih terstruktur dan santai. Air itu terus-menerus berubah-ubah di antara dua wujud ini. Nah, inilah yang ngejelasin anomali terbesarnya. Kenapa es yang padat justru ngapung, dan kenapa air itu paling padat di suhu 4 derajat Celcius? Gimana bisa coba satu zat jadi dua hal sekaligus? Kasus ini baru aja jadi jauh lebih aneh. Setelah kita bongkar identitas gandanya, penyelidikan kita nemuin lebih banyak lagi. Ternyata, tersangka kita ini punya serangkaian kekuatan super tersembunyi yang bahkan kedengarannya kayak di film fiksi ilmiah. Kalian pernah dengar mitos kalau air panas bisa beku lebih cepat dari air dingin? Ternyata itu bukan mitos, itu namanya efek Mpemba. Gini cara kerjanya, di air panas, ikatan hidrogennya itu meregang dan nyimpan energi, kayak pegas yang ditarik. Pas didinginin, pegas-pegas ini langsung lepas dan melepaskan energinya secara eksplosif, jauh lebih cepat daripada air dingin yang ikatannya santai. Ini bukan sihir, ini fisika, dan tersangka kita baru aja nunjukin salah satu trik terhebatnya. Tapi, kalau kalian pikir itu udah aneh, tunggu dulu sampai kalian lihat apa yang bisa dia lakuin di level kuantum. Disinilah investigasi kita masuk ke dunia yang benar-benar asing dan ajaib. Para ilmuwan di Oak Ridge National Laboratory nemuin bahwa ketika molekul air terperangkap di celah-celah bebatuan, dia udah nggak bertingkah kayak materi biasa lagi. Dia melakukan terowongan kuantum. Secara harfiah, dia bisa nembus dinding padat tanpa lewat. Dia jadi delokalisasi, kehilangan wujud fisiknya dan bertindak lebih kayak gelombang hantu. Singkatnya, air yang terperangkap di dalam bumi itu bisa berteleportasi. Dengan semua keanehan ini, satu pertanyaan besar muncul. Dari mana sih sebenarnya zat alien ini berasal? Untuk ngejawabnya, kita harus melacak jejaknya kembali miliaran tahun lalu, jauh keluar angkasa sana. Selama bertahun-tahun, alibi utamanya itu komet. Teorinya bilang, komet es lah yang ngebombardir bumi dan ngisi lautan kita. Tapi, misi Rosetta ke komet 67P, wah, itu ngehancurin alibi tersebut. Datanya nunjukin, sidik jari kimia air di komet itu, rasio isotopnya sama sekali nggak cocok sama air di lautan kita. Alibi komet gugur. Jadi siapa pelaku sebenarnya? Semua bukti sekarang menunjuk ke tersangka baru, asteroid tipe C kuno dari sabuk luar tata surya kita. Bener banget. Artinya, air yang mengalir di dalam tubuh kalian saat ini adalah artefak alien purba dari tepi tata surya. Dan sekarang, kita sampai di akhir investigasi kita. Semua petunjuk udah terkumpul. Dan disinilah plot twist terakhirnya terungkap. Ternyata, air bukan cuma tersangka yang aneh. Dia adalah pahlawan utama dalam cerita kita. Dialah sang arsitek kehidupan itu sendiri. Air itu bukan sekedar pelarut loh, dia secara aktif ngebentuk DNA dan protein kita dengan membangun kandang molekuler di sekelilingnya. Dia juga bertindak sebagai kabel proton yang menghantarkan listrik yang dibutuhin sel kita buat menghasilkan energi.
Dan di inti planet raksasa kayak Neptunus, dia jadi es super ionik, es hitam panas yang sifatnya logam. Dari kode genetik kita sampai inti planet, air adalah arsiteknya. Jadi, ayo kita rekap. Tersangka kita ini punya identitas ganda. Dia adalah dua cairan dalam satu. Dia punya kekuatan teleportasi kuantum. Dan dia berasal dari asteroid purba. Semua rahasia ini, semua keajaiban fisika ini ada di dalam segelas air yang kalian pegang. Jadi, lain kali kalian pegang segelas air, coba deh berhenti sejenak. Kalian nggak sedang megang H2O biasa. Kalian sedang memegang sebuah anomali kosmik, arsitek kehidupan, dan sisa-sisa bintang yang memungkinkan kita semua ada di sini. Keajaiban apa yang sebenarnya sedang kalian genggam? Kasus ditutup.